record terus ya kita bentar. Sharing tab. Kelihatan kan? Jadi pembahasan dulu bentar. Jadi ini kan dibahas, jadi dibahas nih kalau ada beberapa yang kayak pengen nyobain itu emang tujuannya itu gitu. Maksudnya kayak gak langsung ngerti itu berarti emang gitu pembahasan. Biar kalian habis itu nyoba itu buat yang gak aceh. Jadi ya gitu. Yang penting ngerti gitu. Maksudnya nanti ngodingnya urusan kalian gitu. Aku mau yang kayak gitu. Nah jadi bahasan dari satu. Nah buat soal A kan apa ya? Soalnya dikasih syarat-syarat tempat yang valid buatin toko di tempat itu. Ini kayaknya udah aceh semua deh. Kecuali Adnan. Nah Adnan kayaknya terlalu fokus ke soal B. Adnan bisa coba soalnya atau gimana? Kamu error apa gimana sih soalnya? Aku soalnya sempat error juga soalnya ngeliatnya buat Adnan. Halo. Soal A belum nyoba. Oh ya itu, berarti ya dicoba aja. Itu bisa sih harusnya. Soalnya tinggal simulasi aja, ikutin kata soal gitu terus udah over sama if terus dapat deh. Dah gitu. Soal B itu, nah ini kayaknya Adnan sama satu orang lagi ngestak gitu. Oh ya, gimana? Si Marin nih siapa dah? Lupa aku. Open queue. Ya, si Marin, silakan sang mengacung tangan, yang mengacung tangan. Kemencet ya? Halo Bang. Iyan gak sih? Si Marin nih, lupa aku. Adalah, oke lanjut ya. Jadi soal B itu pernah ya sliding window. Nah, terus mungkin Ahmad sama Adnan nge-stuck gitu kan. Jadi ini nanti ada snippet juga. Jadi sliding window karena kan ya sliding window solusinya. Nah, aku kalau ngoding sliding window tuh biasanya gini. Jadi cobain tambahin terus ke kanan sampai lebih dari K. Nah, kata sampai di sini sebenarnya nggak sampai juga sih, dia over aja gitu. Tapi di step nomor, nah itu. Jadi kalau stepnya kurang dari sama dengan K, consider buat dimasukin ke jawaban gitu. Nah, pas sudah lebih dari K, kurangin kiri sampai lebih kurang dari sama dengan K. Kayak gitu sih. Gitu seterusnya. Aku biasanya kayak gitu. Oh ini Ian baru. Si Marin ini siapa ya? Lupa. Oh. 9. Ini udah lengkap ya. Tapi tadi nggak lihat Faris aku. Bentar, Faris ada nggak? Oh ada, ya lengkap berarti. Ini siapa dah si Marin? Ada yang inget gak? Aku lupa. Juga lupa lagi. Ya itulah. Halo si Marin. Nah, Erawan tadi izin sih. Dia ada agak nelat juga ada acara. Nah, kayak gini sih aku codingnya. Nah, ini aku kasih contoh codinganku gitu buat yang masalah ini. Jadi kan kalau aku tuh yang buat kanannya itu kan selalu nambahin gitulah intinya. Jadi intr salah satu sampai n itu selalu gitu. Nah, terus di dalam pikiranmu tuh kamu kayak nganggapnya tuh L sampai R tuh diambil include, artinya L masuk R masuk gitu. Ya itu tergantung kemauan kalian gitu. Ada yang mau R-nya nggak masuk, jadinya kalau R-nya nggak masuk kan ini berarti plus sama dengan AR-1 gitu kan. Berarti R nggak masuk, L masuk gitu. Kan ada kalau dari sekian sampai sekian kan ada yang L-nya masuk, R-nya masuk, atau L-nya nggak masuk, atau R-nya nggak masuk, atau ya gitulah. Include, exclude, inklusif, eksklusif gitu kan. Nah kalau aku nih inklusif semuanya biasanya. L-nya masuk, R-nya masuk. Jadi pas aku nganggap gini, di awal nih, sebelum ini kan R-nya kayak 0 gitu kan. Dianggap kayak aneh gitu. Jadi L-nya 1, R-nya 0, jadi gak ngambil apa-apa.
Nah, pas R-nya sama dengan 1, ini artinya aku nyoba ngambil nih. Ngambil dia gitu, R1. Jadi tambah sama dengan AR. Nah, terus kalau selama dia masih salah, aku kurangi AR-nya. Kan ini pasti nanti kayak kayak nggak apa-apa gitu. Soalnya satu saat nanti ujung-ujungnya worst case-nya paling jadi kosong doang gitu. Jadi L lebih dari R tapi lebihnya lebih satu doang. L sama dengan R plus 1. Nah, itu kan kayak nggak ambil apa-apa gitu kalau di aku, di pemahamanku. Jadi kayak selalu ngambil kanan, tapi kalau ngambil kanannya itu bikin lebih, ngurangin kirinya gitu. Kayak gitu sih aku biasanya setting window-nya. Nah, terus baru setelah while-nya itu boleh ngapain aja, tergantung kemauan. Biasanya yang bisa diedit tuh yang di luar while sama dalam while-nya mungkin kayak beda gitu, bisa somehow, bukan somehow dikurangi tapi ngapain gitu. Atau yang somehow plus sama dan AR nih bisa bukan kayak gitu tuh, bisa yang lain gitu. Oh jadi Google Slide nggak bisa nyoret-nyoret. Nah, oke. Udah kita lihat nanti kalau ini sebuah halangan, kita coba nyalain. Nah terus ya udah, jadinya kalau di aku kan nanti nyimpannya di unsum sama uncnt gitu. Unsum itu buat sumnya, cnt itu buat banyaknya. Nah kan kita maksimal cnt-nya dulu, ya kayak gitulah. Ya ngerti lah ya. Nah ini nanti buat Adnan sama siapa namanya bisa buat nyontoh. Kalau mau lihat Adnan sama Ahmad kayaknya nge-stuck kalian ya, kayak bingung sendiri mungkin ya kayak gitu. Nah soal C itu ya saya di Windows juga. Nah harusnya kayaknya udah paham sih Ahmad karena C-nya C tapi B-nya enggak, kayaknya emang B-nya stres gitu. Kalau Adnan ya mungkin emang kurang paham heading window-nya, tapi semoga setelah lihat codingannya jadi paham gitu codingnya. Terus buat C kan tuh dia ya kayak gitu ya. Jadi kan dikasih K-nya yang aktif gitu, terus selalu geser kanan buat nambahin karakter. Kalau karakter yang baru pertama kali tambah ke window, dia CNT-nya tambah. Kalau CNT kayak gitulah. Jadi sandi window itu kayak bedanya di syarat syarat geser kirinya sama apa yang mau dilakukan gitu pas nambahin atau ngurangin kayak gitu. Biasanya sandi window. Nah, kasus isinya ya bisa dibaca sih. Kan nanti array itu kayak menggambarkan ada berapa banyak karakter ke I kan. Jadi kalau dari 0 ke 1, artinya kan nih karakter unik yang baru, jadi CNT tambah. Kalau dari 1 ke 0 kayak ngurangin gitu kirinya, terus bikin array-nya dari 1 ubah jadi 0, dia CNT-nya berkurang kayak gitu. Nah, terus dah all D. Jadi dikasih array gitu kan nih ceritanya Susi yang bisa tipe 1, tipe 2 gitu. Nah, terus cuma bisa 1 sama 2. Terus kamu mau maksimal yang satunya K, habis itu duanya sebanyak K, atau duanya K, satunya sebanyak K, kayak gitu. Udah pada bisa sih ya kalau soal D. Nah, ini tuh kayak diubah dulu array-nya. Yang awalnya 222, 1122 gini. Oh, ini contohnya yang lebih panjang nih, 222, 1122, 111 itu diubah jadi 322, 4111. Jadi kan ini ada duanya sebanyak 3. Jadi tulis aja 3. Terus satunya sebanyak 2, tulis 2. Duanya sebanyak 2, habis itu kan 2. Terus satunya ada 4. Nah, tulis 4 kayak gitu. Diubah jadi kayak gini dulu. Habis itu kan jadinya maksimum dari sebelahan nih, misalnya kamu ambil 3 sama 2 nih. Kan kamu ngambilnya berarti 2 gitu kan yang paling gede. Kayak gitu. Jadi minimum dari yang sebelahan tapi dikali 2. Soalnya kan K kali 2. Ini kan K per 2-nya gitu loh maksudnya. 2. Gitu. Udah. Terus buat E, nah E ini perfect sum klasik. Jadi buat yang belum AC, udah AC semua sih. Next. Nah, F nih perfect sum. Nah, ini udah mulai seru nih. Soalnya ada yang gak AC banyak, lumayan banyak. Nah, jadi idenya pertama gini.
Ya pokoknya soalnya gitulah. Nih aku nggak jelasin ulang soalnya. Jadi di pertama misal ada array panjangnya 7 ya misal. Terus awalnya 0 semua. Terus disuruh gini update dari 1 sampai 3 ditambahin 2. Jadi array ke 1 tambah 2, array ke-2 tambah 2, array 3 tambah 2. Sama update dari 2 sampai 5 tambah 3. Ya gitu. Nah ini misalnya indeks ya. Nih kamu misalkan disuruh 1 sampai 3 ditambah 2. Nah di satunya kamu plus 2, di empatnya 3 plus 1, empatnya itu minus 2. Nah terus di 2 sampai 5 nih, di 2-nya kamu tambah 3, di 6-nya kamu minus 3. Nah terus kamu bikin prefix sumnya dari itu. Nah, jadi sesuai yang diinginkan kan. Itu ajaib. Oke, ini ada Kak Akwal. Halo Kak. Nah ini buat soal F kayak gitu. Jadi sesuai kan karena prefix. Nah itu ajaibnya gitu. Nanti bisa dicoba-cobalah ide kayak gini ya. Misalkan kamu kurang paham, coba satu update aja gitu. Misalkan 1 sampai 3 ditambah 2. Terus kamu coba lakuin itu prefix sum. Dia bakal bener kayak 222 0 0 0 gitu. Bakal kayak gitu. Jadi ini triknya kayak gitu. Nah, kenapa ini jadi trik? Karena kan yang awalnya update tuh apa namanya? ON gitu, misalkan kamu nyuruh update 1 sampai 7 tambahin 4 gitu kan kamu ngeloop gitu 1 sampai 7. Nah, kalau ini kan jadinya cuma satu gitu. Tapi terakhir harus dibikin prefix sumnya. Jadi harus update dulu semua, terakhir dibikin prefix sumnya ON gitu. Jadi terakhir ON tiap kali ngelakuin tuh O1, jadi total kalau ngelakuin N update ya ON tambah ON gitu. Terus jadi gini buat query yang bawah kan ada query gitu yang 1 2 1 3 2 3 kalau di TC1 tuh yang di bagian bawah. Kalau bagian atas kan namanya operation kan. Nah ini yang buat yang query itu dilakuin dulu itu. Jadi misalkan diminta 1 2 1 3 2 3 nih sama kayak yang aku contohin tadi yang ini ditambah 2 sama ditambah 3 nih sama aja query itu kayak ditambah 1 gitu buat yang query. Jadi ini kayak ngelakuin itu 2 kali itu nanti nih ngelakuin hal ini 2 kali buat soal F nih. Yang pertama itu ke query, yang kedua itu ke operation. Jadi yang pertama ke query itu ngasih tahu buat nyari tahu setiap operation itu dilakuin berapa kali sih itu. Jadi yang query ini digunain cara ini buat tahu operation itu tiap suatu operation itu dilakuin berapa kali. Nah, misalkan 1 2 1 3 2 3 kayak berarti kalau pakai kasus tadi 1 2 1 sampai 2 ditambah 1 1 sampai 3 ditambah 1 2 sampai 3 tambah 1 kayak gitu. Nah, biar cepet ngelakuinnya pakai cara ini. Terus ya dilakuin contohnya kalau 1 2 1 3 2 3 bakal jadi 2 3 2 kan artinya. Nah, kalau udah dapat kayak gitunya, setelah di prefix 2 3 2 kita tahu operation pertama dilakuin 2 kali, operation kedua dilakuin 3 kali, operation 3 dilakuin 2 kali gitu. Nah, itu independen. Jadinya misalkan operation 1 dilakuin 2 kali ya udah. Misalkan operationnya tuh 1 3 4 terus dilakuin 3 kali gitu. Jadi kan ini udah mulai ke array benerannya. Bakal array beneran 1 sampai 3 tambahin 4. Jadinya kalau dilakuin 3 kali ya sama kayak tambahin 12 gitu. 4 kali 3 ya. 4-nya ini aja dikali 3 jadi 12 kayak gitu. Bisa satu operation aja gitu loh maksudnya. Kalau enggak jangan ngelakuin 3 kali gitu. Maksudnya jadi satu operation aja tapi yang dijumlah itu dikaliin kayak gitu. Terus bikin prefix lagi kayak yang dijelasin tadi. Jangan lupa ditambahin sama initial value. Jadi misalkan 1 3 dapat 12 ya udah dibikin kayak gininya kayak gitu sih. Udah jangan lupa tambahin sama initial value dari array-nya. Dah. Oke, mulai soal F. Ada pertanyaan nggak? F sampai awal deh, dari awal sampai F nih. Sebelum lanjut ke G. Gimana? Pakai cepetan. Aduh. Gimana? Nggak ada.
Oke, nggak ada. Aduh, kalian pendiam sekali. Next ya. G. Nah, G ini ya kan suruh nyari yang good. Good itu kalau sub array yang beda gitu. Bukan beda, nggak nol ya. Apa sih? Iya kan? Iya, nggak nol kalau di total. Nah, aku nggak jelasin soal ya, lupa ini. Jadi solusinya kan banyak sub array kalau ada. Bentar. Ah, ini udah mabuk nih. Kan banyak sub array kalau ada array sepanjang n kan n kali n plus 1 per 2 kan. Banyak sub array yang mungkin itu kayak bisa dari satu ke satu, bisa satu ke dua, satu ke tiga, satu ke empat, dua ke tiga, dua ke empat kayak gitu. Ada berapa banyak, misalkan ada n, yaitu n kali n plus 1 per 2 kan. Karena ini kayak ya gitu, kayak gitu. Bisa dicari tahu. Bisa mat biasa kayak pola sih kalau aku. Aku kalau matnya ini aku kayak mending lihat polanya kan. Kalau dari satu bisa ada n cara. Kalau dua ada n min satu, ya udah jadi n plus n min satu tambah sampai satu. Jadi n kali n plus satu per dua. Banyak sub array yang mungkin. Nah kalau ditanya yang good, aku jawabnya bakal dari banyak sub array ngitung yang banyak yang tidak good aja gitu. Kalau aku sih lebih enak itu, karena kalau banyak tidak good artinya ngitung banyak yang nol gitu. Nah yang nol itu caranya adalah bikin prefix sum nih. Misal dicoba bikin prefix sum nih. Contoh tesis 2 kan 41 min 41 41. Nah, biasa prefix 0 tuh aku taruh 0. Nah, prefix 1 itu 41, prefix 2 itu 0, prefix 3 jadinya 41 kan. Ya. Nah, jadi gini, yang ngasilin tidak good kan yang sumbernya 0. Nah, itu diperoleh dari kamu ngambil pasangan prefix yang sama nilainya. Nah, nih contohnya prefix 0 sama 2 nih. Kan sama tuh nilainya sama-sama 0. Atau 1 sama 3 lah. Sama-sama 41. Nih, kalau 1 sama 3 diambil, dia bakal prefix 3 sama prefix 1 itu dikurangin gitu. Ngambilnya itu gitu artinya. Prefix 3 dikurangi prefix 1, kan dia 0 tuh. Nah, prefix 3 kurangi prefix 1 itu apa sih? Kan jadinya A2 tambah A3 gitu. Kan beneran. A2 tambah A3 itu 0. Min 41 tambah 41 gitu. Nah, kayak gitu. Kalau di sini aku ngasih contohnya 0 sama 2. Kan bener kan? A1 tambah A2 gitu. 41 kurangi 41 0 kan, nggak good. Nah itulah kenapa aku masukin prefix 0 juga, karena artinya biar kamu bisa mulai dari A1 gitu. Karena kan prefix 0 kalau dikurangi prefix 0 artinya mulai dari A1 gitu. Kayak gitu. Nah jadinya nanti detail implementasinya adalah ya kamu nge-sort gitu, misalkan boleh nge-sort, di sort prefixnya ini 0 0 41 41, nanti nolnya ada berapa, itu buat ngitung nolnya ada berapa gitu. Oh nolnya ada 6, berarti kan setiap pasang nol itu kamu pasangin tuh bisa jadi yang tidak good gitu. Ya udah dikombinasiin dari 6 kombinasi 2, 6 diambil 2 gitu. Berarti kalau ada 6 yang nilainya kayak sama gitu, misalnya semuanya nilainya 3 gitu, 3 3 3 3 3. Ada prefix yang nilainya 3 itu sebanyak 6. Ya udah, itu berarti kombinasi dua objek dari 6 tadi kamu ambil buat jadiin sub array, itu pasti tidak good kan. Jadi 6 kali 5 per 2, kombinasi 6 dari 2. Kombinasi 2 dari 6 kayak itu. 15. Aku di situ. Nah, ya udah lakukan semua itu untuk semua nilai prefix koma, lalu jumlahin, maka telah didapatkan banyaknya yang not good. Kayak gitu. Jadi kan tadi yang nilainya 3, ya nanti ada yang sama lagi nilainya 4 gitu misalnya. Ya kayak gitu. Nah, udah G. G ada yang mau tanyain nggak soal G? Bingung implementasinya atau gimana? Enggak ya? Maka tidak ada. Oke, tidak ada. Sebentar. Aku lagi lihat materi. Sebentar. Ada yang tanyain nggak? Nggak ada ya? Mana ya? Oke.
Paham ya? Jadi nanti buat misalkan buat latihan kalian bisalah ajain yang belum aja. Nah, terus yang H. Soal H ini ya kalian harus lihat constraint lah. Constraintnya itu 100 cosine kuadrat bisa gitu. Kalian nge-for ya. Nge-for lalu for lagi. Bahkan n pangkat 3 juga masih bisa. Ya gitu. Jangan takut mencoba dah. Yang H. Soalnya n-nya 100 doang. Harusnya bisa kayak untuk tiap super yang mungkin kalian coba for. Dia memenuhi syarat nggak kayak gitu. Cuman buat nanti siap-siap buat soal I, soal H-nya ini kalian harus bisa ON gitu. Kan soal I-nya nanti harus ON gitu. Ditambahin masalah yang baru lagi. I kan bisa ngapus gitu. Nah, kayak gitu. Jadi H itu N kuadrat bisa tambah jadi N pangkat 3 lagi kalau kalian aneh-aneh lah. Aneh-aneh gimana ya? Harusnya nggak aneh-aneh sih kalau N kuadrat sih. Harusnya. Ini kan cuma 100 ya. Jadi bisa N kuadrat terus ya AC. Nah, cuman aku naruh soal H itu buat pengantar buat soal I gitu. Jadi buat yang nanti bingung I gimana, aku bakal nyuruh hanya bikin jadi ON. Harusnya encoded kalian bisa nih jadi soal simulation biasa. Nah, terus buat yang solusi ON-nya tuh, misal kemunculan yang diminta di soal tuh array-nya namanya input ya. Jadi buat yang belum baca soal, itu kayak ya anggaplah udah baca soal semua kalian. Saya sendiri baca soal. Nah, jadi misalkan array kemunculannya tuh kayak kita mau gitu. Jadi ada color M, ada sebenarnya M colornya. Aku mau untuk suatu super itu kolor kolor ke satunya ada sebagai bapak, kolor keduanya ada sebagai bapak. Nah itu aku anggap inputannya namanya INP. Nah solusinya itu sliding window. Jadi ya kayak tadi mainnya kalau pakai codinganku sama kayak tadi selalu geser kanan buat nambahin window. Nah nanti bakal array AI-nya plus plus. Nah tapi kalau kelebihan dari seharusnya kecilin dari window kiri, kecilin ke kiri apa dari kiri gitu. Jadi kita harus ke kanan tuh buat lebih besar sama dengan gitu. Terus kalau ke kanan tuh kalau ya mau besar sama dengan tuh ke kanan. Kayak tadi for kan kayak selalu ke kanan gitu lah. Jadi emang ke kanan tuh kayak pasti gitu, kayak nambah. Nah tapi kalau uh, ya terus buat dalam while-nya itu harus pastiin semuanya kayak lebih dari sama dengan itu gitu, lebih dari sama dengan INP. Nah, hmm, jadi buat kecilin itu jangan sampai jadi kurang dari INP gitu. Nah, terus bakal benar kalau misalkan semuanya sesuai. Jadi kan kita masangnya lebih dari sama dengan. Tapi kalau sama dengan semua itu baru sesuai kita langsung cetak yes gitu. Kayak gitu sih. Hmm, kayak gitu. Nah ya kayak tadi kalau kita pakai CNT buat nyesuaiin kan misalnya M-nya ada CNT-nya jadi kalau udah sama dengan M dia bakal artinya kita bisa gitu. CNT ini kayak kemunculan yang kamu punya di Windows sekarang ada berapa yang sesuai sama INP gitu. Jadi kalau pas array-nya kamu geser ke kanan dia berubah dari INPI-1 jadi INPI, jadi artinya sekarang ini AI-nya itu I gitu. A, AX-nya, jadi elemen sekarang itu I gitu. Kan kamu berarti array ini ARR nih buat kemunculannya. Jadi kan kemunculan I bertambah 1 kan. Nah kalau dia dari INPI-1 jadi INPI CNT++. Wah ini copas, lupa nggak dibenerin. Siapa sih yang bikin? Wah. Nah terus kebalikannya kalau dari INPI jadi INP-1, CNT-nya dikurangin kayak gitu. Nah, terus dianggap nemu kalau CNT-nya sama dengan M. Ya, kayak gitu. Nah, jadi ini agak beda sih ada windownya. Jadi kadang orang ke kiri itu kayak ngecek dulu bakal ngelanggar apa enggak. Kalau ngelanggar kamu enggak ke kanan. Ya kayak gitu lah. Nah, sekarang I. Ada yang mau tanyain nggak buat H?
Buat H gimana? Harusnya kalian bisa semua lah encoded-nya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bang, ayo bang, tanya bang. Gak ada yang nanya dong. Nih, kalian kenapa tidak ngomong? Ada yang paham nggak? Halo, paham? Aman. Oke, sip sip. Buat H paham ya. Nah, terus yang I ini kan jadinya kamu manfaatin solusi H, tapi idenya gini, misalkan kamu totalin dulu lah INP yang tadi tuh yang kemunculan yang diminta di soal ditotalin dari X. Nah, terus untuk suatu J 1 sampai N, kamu kayak cari indeks terkecil K yang lebih dari J lah, indeks terkecil K yang lebih dari J, yang mana jadinya AJ sampai AK. Jadi kan AJ sampai AK ini array yang di input yang dikasih ke soal yang ada sebanyak N itu. Di AJ sampai AK itu kemunculannya yang colornya tadi, warnanya tadi, itu semuanya lebih dari sama dengan INPI. Tapi K-nya ini terkecil yang mungkin. Sehingga kemunculannya itu lebih besar sama dengan INPI, INP 1 sampai M gitu. Nah, dengan begitu penghapusan yang kamu lakukan kan ya kan lebih besar sama dengan itu semua kan. Jadi kayak K plus J min 1 kan banyaknya elemen yang kamu sekarang dikurangi X. Jadi misalnya kan lebih besar sama dengan kan kayak mungkin INP2-nya lah dari INP2 sama yang kemunculanmu itu kayak lebih satu gitu. Atau buat yang warna keempat kamu lebih dua kayak gitu. Jadi lebihnya itu kan bisa dicari dari ya K plus J min 1 elemenmu yang sekarang dikurangi X kayak gitu. Nah, ya udah cara nyari indeks terkecil K ya kamu coba dulu nah minimalkan nilai penghapusan untuk nilai semua J ya gitu. Jadi untuk satu J ini kan kamu tahu nilai penghapusannya pakai K plus J min 1 min X. Nah, minimalkan semuanya untuk nilai J. Nah, buat bikin shading window-nya itu kamu kayak bikin dari satu dulu. J-nya satu, K-nya berapa sih gitu. Misalkan dapat nilai K-nya, K kecil nih. Nah, kamu mau nyoba naikin J-nya 2 kayak gitu. Jadi ngefornya itu ngefor L-nya sekarang kalau aku. Jadi kayak tergantung otakku idenya geser mana sih biasanya gitu. Nah, kalau di sini shading window-nya geser kirinya, naikin J-nya jadi 2. Berarti yang kemunculan yang tadi elemen pertama kemunculannya itu kurang satu warnanya. Nah, jadinya kan bisa aja jadi kurang dari INP kan. Makanya window kanannya ditambah sampai lebih besar sama dengan INP. Itu kayak gitu. Yang tadi, yang elemen khusus buat yang elemen tadi, elemen yang kamu hapus itu bakal bikin ngelanggar. Kalau bikin ngelanggar kamu geser kanan. Kalau enggak harusnya nggak usah gitu. Kayak gitu. Nah, itu caranya buat ngitung untuk tiap J berapa penghapusan yang dibutuhkan. Terus ya udah selesai kayak gitu. Tahap bagusan soalnya bagus nih soalnya nemu nemu pas gak kalian ada yang ngaji semua aku harus nyari soal lagi kan. Dah ada yang paham pertanyaan diubahan jadinya biar ada yang jawab kalian dasar Aman, aman. aman. Oke, ini yang bilang aman yang udah AC masalahnya, yang lain gimana, yang lain paham gak? Ya kalau nggak paham udah stres kali ya kalian ya, udah latihan 5 jam gitu kan. Astaga, ini materi malah aku taruh malam lagi, pembahasan aku taruh malam. Saya malam gimana dong? Ah, dah, maaf maaf ya. Nah, ya kalian mungkin nanti kan ini di share, mungkin kalau kalian ada pertanyaan, kayak kalian baca-baca lagi, mungkin ada pertanyaan, ya boleh tanyalah lewat grup atau PC aku juga bisa.
Oke. Bahasan sampai situ saya akhiri untuk pembahasan. Oke, materi baru ya. Kalau kalian gak ada pertanyaan. Materinya adalah divide and conquer dan sorting dan searching. Ya masih dari awam gitu. Cuman aku tambahin mid in middle. Jadi kan aku kayak nyomot pas zamanku, aku tambahin sesuai zaman gitu. Asik sesuai zaman. Maksudnya aku merasa kalian harus sudah ngerti mid in middle, jadi ya aku tambahin. Apalagi kayak konsepnya lumayan gampang gitu. Oke, dari ya. Aduh. Jadi seperti biasa aku mengambil pas pada zamanku. Wah, tapi nanti ada tambahan buat mid in the middle tambahan. Nah, tambahannya nyomot juga masalahnya. Mantap. Ini gimana sih? Oh iya di bawah kalau ini. Astaga, ini belum share screen. Kenapa mati? Suka gini dah. Aneh. Kelihatan kan? Kelihatan harusnya. Sekarang enak. Kau bisa ngecek. Aku share screen yang benar apa enggak. Nah, oke. Endrawan itu dia peledah tahun 2015-14 dia. Kak Endrawan dia perunggu 14, perak 15. Ngajar aku pas 16. 16 pas aku perak itu. 17 peladanya udah aneh. 17 tuh udah pakai udah seminggu jadi kayak pengajarnya nggak sempat bikin slide gitu, jadi ngambil slide sebelumnya. Udah setelah itu aku juga nggak tahu pelada gimana. Nah, terus ya divide and conquer. Jadi intinya buat divide and conquer tuh dia masalah besar dibagi jadi masalah kecil. Nah, harapannya kamu menyelesaikan masalah kecil ini uh, diselesain kiri tanpa overlapping kan. Jadi selesain gitu masalah kecilnya, dipisahkan. Selesain masalah kecilnya terus digabung. Itu conquernya, divide itu kan dipisah. Conquer itu digabung. Harapannya setelah digabung itu bisa uh, menyelesaikan masalah besar tadi. Soal yang murni divide and conquer lebih jarang keluar daripada soal binary search. Nah, ya itu gitu. Kalau terbatas hanya silabus OSN, harusnya divide and conquer kebanyakan binary search gitu. Tapi aku nemu sih soal divide and conquer bagus. Mungkin aku bisa kasih nanti soal pas kapan OSN 2012 kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa coba. Ada divide and conquer bagus. Bisa disebut DNC atau DNC, D dan pakai N atau pakai dan. Ya gitu. Oh iya ada Fast Expo juga nih buat DNC. Tapi Fast Expo itu jatuhnya bukan DNC sih. DNC sih ya. Conquernya dia adalah ngodratin. Nah ini menurutku nggak masuk DNC sih. Fast Expo itu. Tapi ya kita anggap ya. Nah jadi kan buat mangkatin tuh misalkan aku nyuruh kalian pangkat N pangkat 10/9 gitu. Di mod sama 10/9/7. Nah yang kayak aku tadi bilang kemarin sih pernah aku bilang. Nah itu buat mangkatin kalau for kan bakal 1 detik sendiri cuma buat nyari pangkat kan. Nah ini dia caranya adalah ngebagi pangkatnya jadi 2 terus dikodatin gitu. Kayak n pangkat 10/9 kan bisa dihitung dari n pangkat 5 kali 10/8 habis itu dikodatin itu. Kayak gitu kan pangkatnya udah berkurang setengah, habis itu buat dari 5 kali 10/8 ke 1 miliar kalian nggak butuh ngelup 500 juta lagi gitu, cuma tinggal ngodatin hasil tadi kayak gitu. Nah tapi perlu dihandle kan paper 2 ini kalau ganjil misalkan 5 P-nya kan bakal N pangkat 2 gitu. Terus kalau di tem kali tem ini jadi N pangkat 4 kan,
bukan n pangkat 5. Nah, makanya ini if p mod 2 sama 0 kamu langsung return, tapi kalau enggak dia dikaliin dulu sekali buat ganjil. Nah, ini bagi 2 sama enggak nih ya mirip. Kalau kalian ngerasa mirip-mirip sama kayak biner, buat nyari biner. Buat apa ya namanya? Bukan desimal ke biner itu maksudnya. Kan dibagi 2 bagi 2. Kalau 0 dia langsung ngeluarin 0, kalau 1 dia 1 gitu. Ya kayak dibagi 2 terus gitulah. Ya kayak gitu. Jadi ya log n kan kompleksitasnya. Log p maksudnya. Log p kompleksitasnya soalnya kebagi 2 gitu. Jadi ini dilakukan sebanyak 2 pangkat berapa yang hasilnya P gitu. Kan 2 pangkat berapanya itu kan 2 log P jadinya. Soalnya kan dia kebagi 2 terus. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya P itu sama dengan berapanya itu sama dengan banyaknya kamu melakukan ini gitu kan. Ya jadinya log P kayak gitu. Nah ini slide-nya kayak nggak ada penjelasannya karena ya ambil jelasin di papan. Nah ini tabku lagi rusak ternyata. Jadi belum bisa pakai tab. Aku jelasin. Ngerti kan? Tapi terus sorting tuh kan ada banyak gitu. Ada encoded, bubble sort, insertion sort, selection sort tuh encoded semuanya. Nah quick sort ini itu encoded juga worst case-nya. Tapi kalau kamu pakai randomize dia bakal average-nya n log n. Mod sort to n log n. Nah, style sort tuh udah hybrid. Maksudnya style tuh kayak tinggal pakai sortnya di C++ tuh. Itu juga n log n. Terus buat ini dia ada n plus k. Nah, k ini maksimum bilangannya. Jadi kadang lebih bagus dari mesot, tapi secara umum biasanya lebih jelek kan bilangan biasanya sampai 9 gitu kan. Bilangan input di soal. Jadi pakai counting sort tuh ya bisa lebih jelek meskipun nih kayak apa ya? Nggak ada perkalian sama lognya terus kayak ya kayak pangkat 1 juga kan, nggak pangkat 2 ya gitu. Tapi nggak dia kadang lebih lambat. Nah buat style sort nih ya ini enaknya style sort bisa diatur sort berdasarkan apa. Nah ini ada contohnya nih bagus nih. Nah, jadi ini buat kalian yang nggak tahu sort tuh bisa nanti misalkan sort. Nah kayak gini contohnya nih, kamu nge-sort array dari indeks 0 sampai n min 1 ini kan ini caranya nge-sort array kan 0 sampai n min 1. Jadi ada n yang di sort gitu, sortnya berdasarkan CMP gitu. Jadi kamu kasih tahu sortnya berdasarkan CMP. Nah dengan kayak gini kamu bakal nge-sort kan string, nge-sort dari yang panjangnya kurang dari, jadi ini panjangnya dari terkecil ke terbesar gitu. Bayanginnya gini, dia return true artinya itu yang benar terjadi gitu. Jadi nanti arraymu kirinya sama kanannya ini kondisi ini benar gitu. Kondisi ini benar. Jadi kiri bakal kurang dari sama dengan kanannya. Kayak gitu. Kurang dari kanannya. Ya, kalau ada yang sama dia bakal ya ada di posisi yang sama. Jadi karena ini nggak ada kasus sama dengan tuh bakal ngapain, jadi bakal keacak gitu. Dia terserah bakal gimana. Bisa kadang kalau kamu acak dikit, dia bakal misalkan ada yang panjangnya 3, stringnya sama panjangnya 3 yang lain, itu bisa aja awalnya yang pertama tuh yang di kiri, yang kedua tuh yang setelah itu kamu coba sort lagi, yang satunya yang lebih kiri gitu. Kalau kamu nggak ngedefine sama dengannya gimana. Tapi ini terpenuhi gitu. Outline kalau di backlogging itu terpenuhi kayak gitu sih bayangannya. Tuhnya. Oke. Nah ini contohnya lagi. Jadi misalkan, nah ini berarti kamu mau nge-sort pairnya berdasarkan yang terbesar yang kiri, yang first. Pertama mau dari terbesar ke terkecil yang first. Tapi kalau sama, kamu mau yang terkecil dari secondnya itu bisa tinggal pakai
tambahin CMP, kamu tambahin logi kamu gimana, udah gitu. Ini bakal kayak gini. Oke, sip ya, paham. Bisa. Nah, terus ini ada periodic queue. Malah udah keluar lagi soal PKI. Oh, enggak nih ya. Nih keluarnya pretest soal PKI. Nah, jadi periodic queue itu cuman bisa, oh ya ini ada contoh. Jadi bisa pakai periodic queue dari minimum tuh pakainya bisa kayak gini, int vektor int getter int gitu. Misalkan kamu masuk pair nih, int-nya nih ganti pair aja semuanya, pair int ini berarti pair int getternya pair int kayak gitu. Nah, terus ya PKI pada default dia bakal yang terbesar yang ke atas, yang di atas. Kalau kamu pakai kayak yang vektor getter ini bakal yang terkecil yang di atas kayak gitu. Nah, heapshot itu dia nggak ada indeksnya. Kamu cuma bisa akses topnya. Jadi yang terkecil sekarang atau yang terbesar sekarang, tapi diaksesnya log n gitu, ngepushnya, masukinnya log n, ngepopnya tuh log n. Ngepopnya U1 malah. Ngepop, oh log n juga log n. Ngepop tuh log n karena dia bakal benerin yang di top selanjutnya siapa. Gitu. Ngepop log n, masukin log n. Ngepop log n, masukin log n, ya. Gitu, tapi cuman bisa tahu yang paling gede, yang paling kecil. Nah, kalau kamu bandingin sama kamu pakai vektor biasa gitu, misalkan masukin hal baru, kan kamu bakal ngelup lagi n yang terbaru sekarang siapa gitu, terus ngepopnya juga on. Nah ini kalau ini log n dua-duanya, tapi kamu cuma bisa akses terbesar atau terkecilnya sekarang kayak gitu. Nah ini dipakai di soal pretest ya, pretest yang K banget, K itu bisa coba pakai PKI. Nah terus ada searching, ada linear search, ada binary search. Nah, ada yang mau tanyain nggak? Bingung juga sih. Soalnya ngerasanya kayak masih ringan sih buat ditangkap otak harusnya. Gimana, gimana? Gimana? Aman? Oke, Joseph. Kenapa Joseph? Eh, Langsung turun lagi tuh. Kak, aku Ajaib. mau tanya kalau priority queue itu bisa compare-nya gitu bisa di apa ya? Bikin bikin sendiri gitu nggak sih? Kayak sort, style sort. Kayak bisa. Harusnya bisa, saya ingat tuh. Caranya sama. Kamu buka C++ ya, bentar ya. Aku tahu. Ingat aku pernah pakai gitu. Tapi aku harus buka dulu, sebentar ya. Container compare. Ya, bisa. Caranya adalah template-nya dia compare less. Bentar ya. Sebentar. Ya, caranya sama. Jadi caranya pakai comparison adalah, oh ya, yang int, vektor int, getter int. Nah ini getter int ini sebenarnya comparison. Apa sih? Cara bahasa Inggrisnya comparison. Perbandingan, membandingkan dua. Ini kayak fungsi sebenarnya getter int ini. Fungsi yang ngembaliin dia kurang dari yang kanannya. Kayak ini kamu bisa gunanya di sini. Ambil latihan baca reference lah. Baca reference kadang malesin kan, tapi itu bagus baca reference. Nah contohnya di situ dia ngasih tahu, dia pakai uh, comparisonnya dia sendiri gitu. Nah kamu harus nyediain bool operator buat ngebandingin isinya gitu. Ya itu ada ribet, caranya agak beda. Jadi pakai class gitu dia, bukan fungsi ternyata.
yang nyediain full operator. Ya, kayak gitu. Agak bingungin sih ya. Ini kenapa ya ada? Dia soalnya pengen nyediain reverse-nya deh. Soalnya dia nggak bisa paham sendiri kalau di reverse itu gimana. Jadi kamu harus nyediain kelas yang operatornya tuh kalau reverse PK sama nggak reverse itu gimana. Kayak gitu sih. Semacam itu. Jadi ya sendiri tapi ya pikir-pikir kayak bisa sih harusnya nggak pakai comparison. Tapi ada caranya kan. Kalau misalkan harus pakai bisa coba-coba ada ribetnya tah. Emang C++ tuh library-nya banyak yang bilang nggak kuat tapi itu demi keringanan C++-nya gitu. Makanya dia ringan. Ada mintain lagi nggak? Bentar, kupingku kelamaan pakai headset. Gimana? Udah nggak ada yang mintain? Udah. Oke. Lanjutnya ya. Jadi ada linear set sama binary set. Nah ini aku ceritanya nggak mau ngejelasin binary set sih. Jadi buat linear set misalnya nih, oh enggak ya. Jadi linear set itu maksudnya dia nggak jelasin. Jadi artinya aku harus jelasin. Nah, linear set itu artinya ya misalkan ada array gitu, gedenya n, terus mau dicari apakah ada elemen 5 di array kita, ya kamu nge-for dari kiri sampai kanan kan. Ada nggak 5? Ini 5 nggak? Indeks sekarang 5 nggak? 5 nggak? Nah, kayak gitu kan. Makanya harus nge-for itu dia on. Nah, kalau binary search dia log n, tapi syaratnya harus diurut dulu dari kecil ke besar. Makanya di sini dibangun sama sorti. Urutin si n log n kan. Cuman nanti misalkan di total dicari sebanyak n kali ya bakal n log n totalnya. Sort n log n, binary search n log n. Jadi total n log n. Tapi kalau linear search karena dicari n kali dia bakal n kuadrat. Kayak gitu. Nah, terus binary search. Jadi misalkan mau dicari 21. Binary search itu dia bakal lihat yang tengah. Tengahnya sekarang left 1, right 7. Middle-nya kan 4 berarti. Index 4. Dia pakai one indexed. Index 4, oh 20. Dia kurang besar. Maksudnya 20 itu kan kurang dari 21. Artinya kalau dia kurang besar, di kirinya dia kan kurang dari dia nih. Udah pasti gak ada di kirinya dia kan. Jadi kita cukup lihat yang kanannya dia gitu. Intinya dari binary search. Nah, jadinya sekarang kita ngubah LR-nya jadi 5 sama 7. Nah, kita mau nyari dari middle-nya. Middle-nya 6. Ternyata kurang kecil gitu. 30-nya itu maksudnya lebih besar dari 21 gitu. Artinya di kanannya 30 itu bukan yang kita cari. Kayak gitu. Nah, kan tadi udah yang 5 sampai 20 bukan yang kita cari, 30 ke 40 bukan yang kita cari. Nah, ketemu deh. Kayak gitu. Nah, ini ya contoh codingan. Ini tergantung orangnya masing-masing gitu. Kalau ini sih implementasinya artinya left right-nya dia inklusif kayak tadi aku bilang. Jadi kita kayak ngebayangin left sama right ini masuk ke kemungkinan jawaban kita gitu. Jadi yang dicari ini bukan dicari ini apa ini? Oh ya, dicari. Jadi yang hasil ini jawabannya ada di antara left sama right, inklusif gitu. Bisa aja hasilnya 1, bisa aja 2, bisa aja 3, atau bisa aja sampai 7.
7. Nah, terus selama left kurang dari 9 rek, nah makanya ini pakai sama dengan. Nah ini jadi tergantung orang. Ada yang nanti kamu kalau lihat di internet dia pakai kurang dari, tergantung kayak isi kepalanya dia gitu. Dia bakal kayak gimana setnya. Kalau ini kan dia inklusif. Jadi kalau left sama dan right itu masih termasuk yang kita cari sekarang gitu. Karena bisa aja kan yang dicari itu nggak ada di array kita. Jadi kalau left masih sama dan right, misalkan leftnya satu, rightnya satu, itu artinya kita belum ngecek dia gitu kan. Belum ngecek si satu ini. Jadi kita tetap harus ngecek. Jadi middle-nya bakal left plus right bagi 2. Ini biar cepet aja. Ini SHR, shift right. Kalau kalian nggak tahu nih, kayak bagi 2 gitu. Tapi lebih cepet. Nah, terus uh, if array middle sama dan dicari, ya hasil sama dan middle terus break. Kayak gitu sih. Nanti ini misal kamu taruh hasilnya itu minus 1 gitu misalnya. Misalnya udah keluar dari while hasilnya tetap minus 1, berarti dia nggak ketemu gitu. Kayak gitu sih jadinya. Karena kan berarti nggak pernah masuk ke yang sama dengan ini. Nah, else if kalau dicari kurang dari middle, array middle kamu right-nya yang dicari dari left-nya tetap right-nya jadi middle min 1 karena middle sampai lebih besar udah nggak mungkin. Itu kayak gitu-gitu sih. Ya, ini tergantung isi kepalamu gitu. Nganggapnya gimana, left right-nya itu inklusif eksklusif. Nanti while-nya kamu harus sesuaiin sama itu. Kayak gitu sih. Tergantung, terserah sih. Ini salah satu implementasi. Orang-orang bisa beda gitu. Nah, terus udah disediain sebenarnya dari C++-nya. Ini research tuh kayak lower bound nih nyari yang pertama yang lebih besar sama dengan. Nyari indeks pertama yang lebih besar sama dengan. Jadi kalau 20 dia bakal, ini kan zero index ya. 0, 1, 2, 3. Makanya dia ngembaliin 3. Tapi kalau upper bound 26. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Yang pertama yang lebih besar. 6 tuh ini harusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya, yang pertama yang lebih besar. Kalau yang lower bound yang pertama yang lebih besar sama dengan indeks terkecil. Nah ya. Nah jadinya nih buat manfaatin ada berapa banyak bilangan 20 bisa pakai upper bound kurangi lower bound gitu. Nah jadinya ada berapa banyak bilangan antara 10 sampai 30. Bisa upper bound, lower boundnya 10, upper boundnya 30. Terus tinggal upper bound kurangi lower bound. Bisa kayak gitu. Ya ini perlu pembiasaan sendiri gitu. Tapi ya kalian bisa aja ngoding binary set sendiri kayak gitu kan. Ini lebih singkat aja biar cepet kayak gitu. Nah terus ada map nih. Dia balance binary set tree. Jadi map tuh bayanginnya ya kamu kayak array lah. Kayak array tapi indeksnya bisa terserah. Bisa nggak integer yang kamu sebut di awal misalnya integer 500.000 gitu. Array 500.000. Kan dia indeksnya bakal 0 sampai 14 misalnya. Nah enggak, dia bisa indeksnya terserah. Tapi harus dideklarasikan di awal. Kalau string ya dia string indeksnya. Kayak itu. Kompleksitas aksesnya tapi jadi log n bukan O1. Itu. Isi dalamnya dia itu namanya balance binary search tree gitu. Nanti kalau kamu udah belajar kayak AVL tree gitu, itu dia ini balance binary search tree. Cuman ya kita bisa tinggal pakai itu nggak usah bikin. Akses log n, bikin ininya log n juga. Bikin kamus nama 95. Nah ini log n nih. Kayak gitu. Binary search tensor. Nah ini. Nanti ya ini salah satu ide yang lain. Akan terurut. Nah, gitulah. Jadi fungsi kamu tahu fungsinya itu selalu naik atau selalu turun ya. Kamu bisa nggak usah nyoba fungsinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 buat nyari yang fungsi pertama yang kurang dari K gitu misalkan. Kamu udah tahu ini menaik, kamu coba pindah research saja kayak gitu sih. Ini cuma ide sih, nanti caranya sama. Oh ini nih contohnya bagus sih. X minimum agar fx lebih besar dari 20. Fx exploded ya kayak gitu. Ini ada contohnya. Nah ini ada
perubahan jadinya. Kan ini soalnya nyarinya yang pertama yang lebih besar dari sama dengan 20. Nah, jadi ya dia selalu ngupdate hasilnya gitu. Nanti hasilnya berubah-ubah, pasti nanti hasilnya adalah yang paling yang pertama yang lebih besar dari 20 kayak gitu. Ada yang mau masuk. Yayawan, halo. Ini Erawan bisa lihat rekamannya. Oke, kayak gitu. Udah selesai. Aku agak cepat karena ada materi lagi nih, meeting bundle. Oke, ada yang mau tanyain? Kecepatan ya asli dah. Maaf bang. Contoh soal B S T banding search the answer. Contoh soal ditunggu besok. Nanti kalian silakan ditimbang-timbang sendiri. Ini kali bisa nih banding search the answer nih. Contoh soal ya tadi tuh kalian kan nih buat gini. Jadinya kan ini bisa pakai square root ya. Tapi misalkan ini fungsinya adalah x kuadrat plus 2x plus 3 gitu misalkan. Kan ya jadinya harus nyari ya binary search di answer x pertama yang lebih besar dari 20 gitu. Misalkan males pakai mat, males nyoret-nyoret, terus x kuadrat plus 2x-nya tuh duanya tuh inputan gitu. X kuadrat plus ax plus c sebenarnya inputan. Nah, kan jadi solve-nya pakai binary search di answer kan. Ya pakai mat tetap bisa sih jadi inputan, jadi ya dioret-oretnya di codingan. Tapi ya bisa pindahin satu sensor gitu. Gimana Adnan? Adnan buka mic. Halo. Kepencet. Oke. Ya udah. Tuh, ada yang tanya lagi nggak? Nggak. Oke, nggak. Nggak nih. Yakin? Yakin? Tidak ada. Nah, sudah. Oke, stop. Soalnya aku beda slide. Oke. Nah, ini izinkan aku share screen. Oke. Share screen. Nah, ini nyomot slide pertas satu. Boleh lah ya dibagiin harusnya ilmu. Nah, DC pintu jadi DC udah jelasin tadi bla 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 bla. Wah, ini dia jelasin karat subah. Nih nggak penting. Penting sih. Nah, bener kan? Meeting ini kan? DC dia jelasin apa doang dong? Astaga. Subset sum ini udah masuk meeting middle. Oh iya benar. Ini pengantar meeting middle. Jadi subset sum tuh permasalahannya kayak gini. Dikasih n bilangan, kamu disuruh ngambil beberapa bilangan sehingga jumlahnya total. Nah, cara brute force kan 2 pangkat n gitu kan. Ngambil enggak. Nah, ini bisa DP kan. Tapi kalau totalnya 10 pangkat 9 kayak contoh pretest gimana? Nggak bisa kan? Itu nggak bisa DP. Kan knapsack yang pretest. Tapi kalau kamu lihat, wah n-nya kecil nih. Harusnya mending 2 pangkat n aja. Tapi juga lebih besar dari 1 detik. Gimana? Nah, itu meeting middle. Jadi kalau cara biasa, cara biasa ini 2 pangkat n, TLE. Caranya dia bagi 2, terus pas selesaikan masing-masing digabung solusinya. Tapi nggak kayak DNC, dia ubahnya tuh baginya tuh cuma sekali doang gitu. Karena apa ya? Karena nggak sama kayak permasalahan awal gitu. Nggak ada generalnya gitu, kayak kalau subset sum misalkan jumlahnya tot gitu. Pas dibagi 2 itu misalkan kita nih bagi 2-nya nih dia bakal jumlahin dari n per 2 bilangan, dijumlahin ada berapa aja kemungkinannya,
kan tuh kita nggak bisa nyari kayak kita bukan butuh total gitu di situ. Jadi buat yang n per 2 bilangan kita nggak butuh itu jumlahnya total, tapi nanti setelah digabung sama n per 2 bilangan yang lain dia bakal jumlahnya total. Jadi kan beda kan sub permasalahannya. Nah, nanti penjelasan detailnya ini. Jadi cara minimalnya kamu bagi jadi n per 2 bilangan di A, kalau di B itu sisanya. Jadi misalkan ada 30 kayak contoh pretest, jadi dibagi 15 di A, 15 di B. Nah, terus kamu bikin brute force-nya di situ. Jadi dari A ini nih ya semua subset sum di A kan 2 pangkat n per 2 jadi ya. Jadi 2 pangkat 15 kalau yang tadi 2 pangkat 15 di A, 2 pangkat 15 di B, ditaruh di A, ditaruh di B. Jadi array A ini isinya sekitar 1 jutaan. 1 juta ya, 2 pangkat 20 yang 1 juta, 2 pangkat 15 ini 33568 ya. Itu sih 3 ya sekitar itu 35 ribuan. 35536 ya sekitar itulah pokoknya. 215 tuh sekitar itu. Nah, terus ya gitu. Nah, terus dia bakal kita kan berarti tujuannya jadinya cari pasangan di A sama di B yang di total jumlahnya tot gitu. Kalau misalkan nah ini jadi O2 pangkat N per 2 yang tadi yang bikin subset sumnya masing-masing ditambah kos penggabungan kan nanti kompleksitasnya. Tapi kalau cara penggabungannya mau kayak kayak biasa aja gitu kayak pakai brute force lagi, kamu kan bakal uh, apa ya? Tetap O2 pangkat N gitu. Soalnya kamu nyoba misalkan dari tiap pasangan di A, kamu for di B. Jadi kan jadinya untuk tiap 2 pangkat N per 2, kamu kaliin sama 2 pangkat N per 2. Itu makanya jadi 2 pangkat N per 2 kuadrat. 2 pangkat N lagi dong, balik lagi. Jadi ini nggak efisien, jadi jangan ngebut bos. Nah, cara lebih efisien tuh sort X. Lalu untuk setiap Y, kamu bakal butuhnya kan di setiap Y sekarang YI. Kamu mau nyari di X yang nilainya tot min YI kan berarti. Nah, cara nyarinya kan bisa di binary search. Makanya itu dia X-nya di sort kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, detailnya berarti kan waktunya bakal nanti n kali 2 pangkat n per 2. Detailnya tuh gini. Cari semua kemungkinan. Jadi di Y-nya itu kan kamu nyari semua kemungkinan Y. Maksudnya nge-for loop di Y-nya. O 2 pangkat n per 2. Kamu ada nge-sort X-nya. Kan nge-sort tuh sort X kan tuh X log X kan. X-nya itu 2 pangkat n per 2. Jadinya O n per 2, 2 pangkat n per 2 gitu kan. Kan X-nya itu 2 pangkat n per 2. Nah ini besar X-nya 2 pangkat n per 2. Log dari 2 pangkat n per 2 itu kan n per 2 pangkatnya itu loh. Makanya ini turun. N per 2 kali 2 pangkat n per 2. Nah, cari selisih di X. Artinya untuk semua Y, kemungkinan Y ini dicari selisih X kan di log X. Artinya n per 2 kan nih. O n per 2 dikali O 2 pangkat n per 2. Nah ini makanya O n per 2 2 pangkat n per 2. Ini ditambahin sorter. Makanya jadi N 2 N per 2. Nah, lebih cepat kan dari yang 2 pangkat 30 tadi. 2 pangkat 30 jadi 15 kali 2 pangkat 15. Lebih cepat lah. Itu sekitar 2 pangkat 18 jadi bukan 2 pangkat 19 jadi bukan 2 pangkat 30 lagi. Lebih cepat kan. 1000 kali lebih cepat. Tadi jadi AC. Nah, ciri-ciri middle tuh constraint-nya kayak sekitar akar sih ini bukan 2 kali ini. Akar dari constraint buat brute force. Terus tipe soalnya kayak cuma bisa brute force doang deh, tapi kamu ngakalin dikit lah brute force-nya. Pinter-pinter dikit gitu. Nah, jadi middle. Ini soal pretest soal berapa ya? Aku lupa jadi. Soal pretest yang trapsec gitu. Itu middle. Nah, itu bisa kamu pakai kalau buat ngecek kamu ngerti apa enggak middle itu di situ. Itu lumayan klasik middle-nya. Soal A ya.
Oke, ya jadi sekarang udah tahu matriks expo itu lumayan sering dipakai. Terus yang masalah kemarin kalian pembagian gitu, itu bakal butuh matrix expo. Misalnya ada mod dulu, terus pembagian tuh bisa pakai matrix expo yang tadi, yang kayak kemarin aku jelasin. Ya itu materi hari ini. Oke, aku udah mau soal lesson bagus sih. Cari sebentar. Oke, gimana? Ada yang mau tanyain? Udah pusing ya? Udah pusing. Ada yang paham nggak? Ada yang paham? Dari kalian di sini semuanya? Aduh, diem-dieman nih. Oh, diem juga asik kali. Oh, jangan lah. Gimana? Oh, ada pendiam sebenarnya. Ya iyalah, kebanyakan dari kita mah pendiam sih harusnya. Insya Allah 12. aman kok Mbak. Oke, sip, 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 sip. Hmm, tuh, aku lagi nyari nih, ini asik nih DNC-nya. Bisa itu nemu soal DNC itu, aku lupa tapi. Gimana yang lain? Itu ada yang minta dikasih soal meet in the middle. Kasih soal, ya boleh, boleh. Besok ya. Aku kasih, ya dicari lagi. Sedang dicari nih, santai. Banyak-banyak soal itu. Cil, cil. Bahkan pernah keluar di OSN loh. Duh. Bukan, bukan meet and middle, DNC. Meet and middle ada soal meet and middle. Masuk jarang kalau meet and middle, nggak jadi sering. DNC yang sering. Kok nggak nemu ya? OSN tahun berapa itu? Ada lagi? Kak, Ya, nanti PPT-nya ditaruh di mana ya Kak? Kalau mau baca. aku taruh di drive gitu, terus aku share ke kalian. Kemarin kelupaan, maaf ya. Ya, gitu. Jadi kayak aku bakal satuin juga sama rekaman juga sih kayaknya. Jadi kalian bisa tinggal akses gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Apa gimana? Atau ada saran? Mau ditaruh di mana gitu kayak? Kecuali langsung ke komputer lain ya. Langsung ke komputer kalian ya. Aku juga nggak bisa melakukan hal itu. Gimana caranya? Apa gitu? Saran terserah. Aku nggak nemu ya. Astagfirullah. Apa ya namanya ya? Lupa saya. Udah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Aman Kak. Oke. Duh, bahas apa ya? Masih sisa sedikit. Tapi ya harusnya bisa diakhiri juga sih. Kalau ada pertanyaan lain boleh. Silakan.
salah ingat tuh. Ya, soal apa ya? Ayo, gak ada lagi yang mau tanyain. Oke, kalau begitu. Oke, di conclude ya kalau gitu. Mungkin kalian udah capek. Aku stop presenting, stop recording biar cepat masuk ke drive ku hasil rekamannya.